Halo pemirsa, kembali lagi di One News Sore Akhir Pekan. Hari ini, One News Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai perbatasan Armenia-Iran kini dipadati pengungsi yang melarikan diri dari serangan udara Israel dan penutupan wilayah udara Iran. Jalur sempit di Agarak menjadi rute pelarian utama termasuk bagi warga asing yang terjebak. Sementara harga transportasi melonjak tajam akibat lonjakan permintaan. Informasi lainnya pemirsa, pemerintah Iran memperingatkan bahwa negara-negara dan perusahaan yang memasok senjata ke Israel kini dianggap sebagai target sah dalam konflik yang sedang berlangsung. Pemirsa, inilah One News Sore Akhir Pekan selengkapnya. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Amerika Serikat resmi ikut bergabung dengan Israel untuk menyerang Iran Sabtu 21 Juni 2025 waktu setempat. Informasi itu disampaikan langsung oleh pemimpin negeri Paman Sam, Donald Trump. Celakanya, potensi konflik Israel dan Iran kemungkinan akan membesar. Pada Sabtu 21 Juni 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Amerika Serikat telah menyelesaikan serangan yang sangat berhasil. Terhadap situs nuklir di Iran termasuk Fordo, Natanz, dan Isfahan. Trump mengatakan semua pesawat kini telah berada di luar wilayah udara Iran. Ini merupakan keputusan terbaru Donald Trump. Sebelumnya ia dikabarkan tengah menimbang keputusan penting. Yang dipercaya kuat dapat mengubah arah konflik Timur Tengah. Trump belum memastikan apakah militer Amerika Serikat akan terlibat langsung dalam serangan ofensif ke fasilitas nuklir Iran. Pertemuan darurat bersama tim keamanan nasional di Gedung Putih digelar pada Sabtu 21 Juni 2025 di tengah eskalasi konflik Iran-Israel yang makin membara. Militer Amerika Serikat dilaporkan menggunakan 6 bom penembus bunker GBU-57 dalam serangan udara terhadap fasilitas nuklir Fordo di Iran. Meski begitu, belum ditemukan bukti kerusakan serius di situs yang disebut sebagai salah satu lokasi nuklir paling vital di negara tersebut. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Mengutip pernyataan pembawa acara Fox News, Sean Hannity, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut memberikan informasi langsung terkait operasi militer itu. Hannity menyebut bom berbobot 15 ton itu dijatuhkan dari pesawat pembom siluman B-2 menargetkan 2 pintu masuk dan 1 poros ventilasi di Fordo.
Selain serangan ke Fordo, 30 rudal Tomahawk dilaporkan diluncurkan dari kapal selam Amerika Serikat menuju dua fasilitas nuklir lain, yakni Natanz dan Isfahan. Namun, belum ada konfirmasi resmi dari Pentagon mengenai penggunaan misil tersebut. Sebelumnya, Trump mengklaim serangan tersebut berhasil menghancurkan 3 fasilitas nuklir utama Iran. Lewat unggahan di Truth Social, ia menyatakan bahwa seluruh pesawat Amerika Serikat telah meninggalkan wilayah udara Iran dan kembali dengan selamat. Ia juga menyampaikan pesan bahwa saatnya tiba untuk memilih perdamaian. Sementara itu, media Iran melaporkan sistem pertahanan udara negara itu aktif di sejumlah wilayah termasuk Teheran, Qom, dan Tabriz. Ledakan turut terdengar di beberapa lokasi meskipun tidak ada bukti visual kerusakan di Fordo. Akun resmi @IranReply di media sosial menyindir klaim Amerika Serikat, menyebut tidak ada tanda-tanda kehancuran di Fordo dan menilai pernyataan Trump tidak berdasar. Serangan ini menandai keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam konflik antara Israel dan Iran, menyusul serangan Israel yang dimulai pada 13 Juni 2025 lewat operasi bernama Rising Lion. Pemerintah Israel mengklaim langkah itu untuk mencegah Iran mengembangkan bom nuklir, meskipun Teheran berkukuh program nuklirnya semata untuk tujuan damai. Iran membalas lewat operasi True Promise 3 yang mengandalkan rudal dan drone. هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران في إطار الهدف نفسه الرامي لتمكين العدو الإسرائيلي من السيطرة على Kelompok bersenjata di Yaman, Houthi, melempar ancaman kepada Amerika Serikat atas keputusannya menyerang 3 fasilitas nuklir Iran. Anggota Biro Politik Houthi menegaskan Amerika harus menanggung konsekuensi atas serangan tersebut. Houthi mengungkapkan kesiapan mereka targetkan serangan ke kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Hal itu bakal dilakukan jika keduanya sudah mencapai kesepakatan. Ancaman itu diungkapkan melalui pernyataan juru bicara Houthi Yahya Saree Sabtu 21 Juni 2025. Saree menegaskan kelompok itu memperhatikan lebih dekat pergerakan di kawasan. Itu termasuk dengan apa yang digambarkannya sebagai pergerakan bermusuhan dan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi diri sendiri. Saree mengatakan kelompok itu menganggap potensi serangan ke Iran bertujuan menggeser Iran, yang merupakan halangan bagi rencana Israel mendominasi kawasan. Ia menambahkan Houthi tak akan membiarkan rencana tersebut diimplementasikan.
Sebagai informasi, Amerika Serikat melancarkan serangan ke 3 fasilitas nuklir di Iran. Serangan itu dikonfirmasi langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump Minggu 22 Juni 2025. Aktivitas di perbatasan pegunungan antara Armenia dan Iran meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Seiring memburuknya situasi di Iran akibat serangan udara Israel dan penutupan wilayah udara negara tersebut. Perlintasan Agarak yang berjarak sekitar 136 km di utara kota Tabriz, kota terbesar ke-6 di Iran, biasanya hanya dilalui oleh truk-truk Iran menuju utara atau warga Armenia yang berbelanja barang murah di selatan perbatasan. Namun kini, jalur sepanjang 44 km itu menjadi salah satu rute pelarian terakhir yang bisa diandalkan keluar dari Iran. Seorang perempuan yang memiliki kewarganegaraan ganda Iran Kanada mengaku sedang mengunjungi ayahnya yang sakit di Teheran dan kini berupaya kembali ke Kanada melalui ibu kota Armenia, Yerevan. Meski hanya berjarak 386 km dari Yerevan, perjalanan menuju ibu kota Armenia itu memakan waktu sekitar 8 jam karena jalan pegunungan yang berliku tajam. Media asal Rusia melaporkan pada Selasa bahwa lonjakan pengungsi menyebabkan tarif taksi dari kota terdekat, Megri, melonjak 3 kali lipat hingga mencapai $220 per mobil. Di tengah kondisi tetangga Iran seperti Afghanistan, Pakistan, dan Irak yang juga sedang dilanda krisis internal, Armenia menjadi pilihan pelarian yang relatif stabil dan demokratis di kawasan yang sedang bergolak. Sementara itu, perbatasan Iran dengan Azerbaijan, tetangga Armenia sekaligus rival lamanya, masih sebagian besar ditutup sejak pandemi COVID-19. Namun sejumlah warga negara asing dilaporkan berhasil dievakuasi ke Baku melalui pengaturan khusus. Pemerintah Iran kini tegas secara terbuka memberikan ancaman kepada negara-negara yang membantu Israel. Kini Iran menyebut negara yang memasok senjata ke Israel kini dianggap sebagai target sah. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, Sabtu 21 Juni 2025. Kanani menegaskan dukungan militer terhadap Israel, terutama dalam bentuk senjata dan peralatan adalah ancaman, serta akan dianggap sebagai bagian dari agresi terhadap bangsa Palestina dan kawasan regional secara keseluruhan. Ia juga menambahkan Iran memiliki hak untuk merespons segala bentuk dukungan militer kepada Israel.
Peringatan ini muncul di tengah meningkatnya eskalasi antara Israel dan Iran. Setelah beberapa hari sebelumnya terjadi saling serang antara kedua negara. Termasuk dugaan serangan rudal dan drone terhadap fasilitas militer masing-masing. Sementara itu, sejumlah laporan dari media Yaman juga menyoroti peringatan Iran tersebut, serta meningkatnya solidaritas di antara kelompok-kelompok perlawanan di kawasan termasuk dukungan Houthi di Yaman. Pemerintah Iran melalui siaran televisi nasional menyebut bahwa seluruh warga sipil dan personel militer Amerika Serikat kini dianggap sebagai target sah menyusul serangan udara Amerika Serikat ke sejumlah fasilitas nuklir Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Pernyataan itu disampaikan beberapa hari setelah pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memperingatkan bahwa keterlibatan militer Amerika Serikat dalam konflik Iran-Israel akan menimbulkan kerugian besar yang tidak dapat dipulihkan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru mengumumkan bahwa pasukan Amerika Serikat telah resmi bergabung dalam operasi militer bersama Israel. Melalui unggahan di Truth Social, Trump menyatakan bahwa serangan presisi terhadap 3 situs nuklir utama, Fordo, Natanz, dan Esfahan, berhasil dilakukan dan dianggap sebagai kemenangan militer besar. Sebagai dampak langsung, militer Israel meningkatkan status siaga nasional, termasuk menangguhkan kegiatan pendidikan, melarang kerumunan, dan menghentikan aktivitas non-esensial. Trump juga mengeluarkan peringatan kepada Iran agar tidak melancarkan serangan balasan. Ia menegaskan bahwa jika Iran membalas, maka konsekuensinya akan jauh lebih besar dari insiden yang telah terjadi selama 8 hari terakhir. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyindir Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait kemarahannya. Setelah rudal Iran menghantam Soroka Medical Center di Beersheba, Israel Selatan Kamis 19 Juni. Araghchi menyebut reaksi Netanyahu sebagai sesuatu yang ironis dan menggelikan, mengingat rekam jejak Israel dalam menyerang fasilitas sipil di Gaza. Menurut Araghchi, serangan terhadap Israel belum sebanding dengan apa yang dilakukan militer negara itu terhadap rakyat Palestina. Ia menyatakan bahwa Israel selama ini tidak ragu menyerbu rumah sakit dan menembaki pasien di Gaza, namun kini bersikap seolah-olah sebagai korban di hadapan dunia.
Sebelumnya, Netanyahu mengecam keras serangan rudal Iran yang menyebabkan kerusakan parah di Soroka Medical Center. Akibat serangan itu, 240 orang dilaporkan terluka, termasuk 4 korban luka berat. Netanyahu menyatakan akan memberikan balasan penuh terhadap Iran. Dua dokter yang berada di lokasi mengatakan rudal menghantam sesaat setelah sirine peringatan berbunyi. Ledakan besar terdengar hingga ruang aman rumah sakit dan bagian yang paling terdampak adalah gedung bedah lama yang sebelumnya telah dievakuasi. Setelah insiden tersebut, rumah sakit ditutup untuk umum dan hanya menerima pasien dalam kondisi darurat. Soroka Medical Center merupakan rumah sakit besar dengan kapasitas lebih dari 1.000 tempat tidur dan melayani sekitar 1 juta penduduk wilayah selatan Israel. Sementara itu, Iran menegaskan bahwa target serangan bukanlah rumah sakit, melainkan fasilitas militer yang berdekatan. Kantor berita IRNA menyebut sasaran utama adalah pusat komando dan intelijen Angkatan Darat Israel serta kamp intelijen di kawasan Taman Teknologi Gafyam. Korps Garda Revolusi Iran juga mengonfirmasi bahwa rudal mereka secara spesifik menyasar instalasi militer di dekat rumah sakit menggunakan sistem pemandu presisi tinggi. Menurut Iran, rumah sakit hanya terkena imbas gelombang ledakan, bukan menjadi target langsung. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.